Langsung aja ya, kita bahas topik yang super menarik hari ini. Coba bayangin, ada sebuah mesin ekonomi raksasa, nilainya sampai ratusan miliar rupiah, dan ini terus berputar setiap hari. Mesin ini nggak cuma ngidupin jutaan petani kita, tapi juga bikin nama Indonesia wangi banget di kancah global. Betul banget, kita bakal ngomongin soal kopi Indonesia. Di ulasan kali ini, kita bakal bongkar potensi luar biasa dari ekspor kopi Nusantara. Jadi ini bukan sekedar soal minuman pagi teman-teman ya, tapi tentang sebuah komoditas global yang ukurannya masif banget. Tapi gini, ada satu hal yang unik sekaligus bikin mikir. Di satu sisi, alam kita ini benar-benar kaya, melimpah ruah sama biji kopi mentah. Tapi, di sisi lain, secangkir kopi yang udah siap minum di kafe-kafe itu, wah, harganya jauh lebih mahal dan punya gengsi tinggi. Nah, ternyata ada jurang yang lumayan lebar nih di antara keduanya. Semacam celah nilai ekonomi antara biji mentah yang baru dipanen sama secangkir kopi premium yang diseruput sama orang-orang di luar sana. Kok bisa ada celah itu? Itu dia yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Untuk peta jalan kita hari ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari melihat seberapa besar potensi kopi Nusantara, terus kita kenalan sama karakter Arabica dan Robusta, mampir bentar buat ngelihat pesona ekspor Tanah Toraja, lanjut membandingkan harga pasar di Jepang dan AS, dan yang terakhir, kita akan bahas kenapa hilirisasi kopi itu mendesak banget buat Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, potensi besar kopi Nusantara, Indonesia's Agricultural Engine. Kita lihat seberapa kencang mesin pertanian ini berputar. Kalau kita lihat datanya, wow, dominasi kopi ini beneran mutlak loh. Angka ekspor pertanian tahunannya itu memimpin jauh, nembus 1.624 juta dolar AS. Bayangin aja, kopi ini sukses ngalahin komoditas ngetop lainnya kayak buah-buahan, sarang burung walet, sampai tanaman obat. Ini jadi bukti nyata kalau kopi itu bukan sekedar produk sampingan, tapi benar-benar tulang punggung utama buat ekspor hasil pertanian kita. Lanjut ke bagian kedua, karakteristik Arabica dan Robusta, knowing our beans. Biar paham sama pasarnya, pastinya kita harus kenal dulu sama produk yang mau kita jual dong. Nah, di Indonesia ini pada dasarnya kita main di dua liga utama, yaitu Arabica dan Robusta. Secara fisik aja mereka berdua ini udah beda banget. Biji Arabica itu bentuknya cenderung lebih besar, agak memanjang, pipih dan teksturnya lebih halus. Kalau Robusta, dia lebih kecil, bulat, padat dan teksturnya jauh lebih kasar. Kenalan sama bentuk fisik ini penting banget sebagai langkah awal kita buat ngerti nilai jual mereka di mata dunia. Dan ternyata perbedaan fisik tadi juga bawa karakter rasa yang bertolak belakang. Arabica itu kafeinnya lumayan rendah, cuma sekitar 0,8 sampai 1,4% aja. Rasanya tuh lebih ringan, ada asam-asamnya sedikit, dan punya aroma fruity and floral, alias kayak buah dan bunga. Kopi jenis ini kayak Gayo, Toraja, atau Wamena, enak banget dinikmati single origin tanpa tambahan gula. Nah kebalikannya nih, Robusta, kafeinnya nendang banget, bisa nembus 1,7 sampai 4%. Rasanya lebih pahit, profilnya earthy and nutty, alias membumi dan ada sensasi kacangnya. Makanya Robusta ini klop banget kalau dicampur susu buat dibikin latte atau cappuccino. Tapi yang bikin kaget, ternyata Arabica itu menguasai 80% pangsa pasar global. Iya, dominasinya seabsolut itu. Sementara Robusta cuma kebagian sisanya yang 20%. Artinya apa? Daerah-daerah di Indonesia yang ada di dataran tinggi sejuk dan bisa nanam Arabica, itu ibarat lagi duduk di atas tambang emas, karena mereka inilah yang langsung ngejawab mayoritas permintaan dari pasar kopi dunia. Sekarang kita masuk bagian ketiga, pesona ekspor Tanah Toraja, the local champion. Kita zoom in bentar ya, ngelihat langsung salah satu jagoan lokal kita ini. Coba deh kalian bayangin angka 124,4 miliar rupiah. Gila nggak sih? Dan asal kalian tahu, itu bukan total ekspor satu negara loh, tapi cuma dari satu kabupaten aja. Ini adalah nilai ekspor kopi khusus dari Tanah Toraja, dengan total berat yang tembus lebih dari 858.000 kilogram. Angka sebesar ini nunjukin ke kita betapa masifnya sumbangan para petani lokal Tanah Toraja buat kantong devisa negara. Terus, kopi-kopi ini terbang kemana aja? Wah, jejak perjalanannya benar-benar mendunia. Biji kopi yang ditanam dari lereng-lereng Tanah Toraja ini nyebrang benua, sampai akhirnya diseruput sama orang-orang di pasar raksasa dunia. Mulai dari Jepang, Amerika Serikat, Australia, sampai Korea Selatan. Ini benar-benar wujud nyata dari suksesnya produk pertanian lokal kita nembus panggung global. Kita lanjut ke bagian keempat. Harga pasar, Jepang versus Amerika Serikat. Jual kopi ke luar negeri emang bikin bangga. Tapi mari kita lihat realitas ekonomi global yang agak mengejutkan ini.
Ini dia nih yang lumayan bikin nyesek. Ada ketimpangan harga yang harus banget kita perhatiin. Jadi gini, pasar Jepang itu mau beli kopi kita di harga rata-rata Rp172.920 per kilogram. Tapi Amerika Serikat yang mungkin belinya dalam kuantitas lebih banyak, ternyata ngehargain kopi kita jauh lebih rendah. Cuma di angka Rp117.510 per kilonya. Dari sini kita bisa lihat kalau ternyata pembeli internasional itu nggak ngasih nilai yang sama buat biji kopi yang sama. Ada dinamika pasar dan strategi negosiasi yang ujung-ujungnya nentuin seberapa banyak keuntungan yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Dan ini ngebawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang paling penting. Urgensi hilirisasi kopi Indonesia. Closing the value gap. Kenapa sih kita harus peduli sama masalah harga ini? Biar jelas, coba kita bedah rantai perdagangannya. Perjalanannya tuh cepet banget. Dari petani, masuk ke pedagang pengumpul kecil, pindah ke pedagang pengumpul besar, masuk ke gudang industri, dan wus, langsung ke tahap ekspor. Sadar nggak artinya apa? Produk mentah kita ini berpindah tangan dan ninggalin wilayah domestik dengan sangat cepat. Nah, ini dia kenyataan pahitnya. Data dengan tegas nunjukin kalau mayoritas ekspor kopi kita itu masih berupa bahan baku mentah, atau yang biasa kita sebut green bean coffee. Ibaratnya nih, kita tuh lagi ninggalin uang segepok di atas meja. Lewat ekspor biji mentah ini, kita secara nggak langsung ngasih peluang keuntungan paling gede, kayak proses roasting, packaging, sampai branding ke negara-negara lain. Ya terang aja, mereka yang memprosesnya, merekalah yang ngeraup nilai tambah paling tinggi. Untungnya, kesadaran soal hilangnya potensi keuntungan ini mulai dapat sorotan serius di tingkat nasional. Presiden Jokowi sendiri udah dorong banget supaya ada hilerisasi produk kopi. Buat yang belum tahu, hilerisasi itu intinya menambah nilai. Jadi, proses kayak roasting dan pengemasan itu harusnya ditahan biar dikerjain di dalam negeri. Dengan gitu, nilai tambah yang tinggi nggak kabur ke luar negeri, melainkan masuk ke kantong masyarakat kita sendiri. Ini bukan cuma wacana ya, tapi sekarang udah jadi prioritas strategi nasional yang super penting. Jadi, setelah kita ngobrolin data ekspor yang luar biasa tadi, kualitas kopi kita yang udah diakui dunia, dan besarnya potensi ekonomi yang masih sering lepas, sekarang pertanyaannya balik ke kita. Apakah Indonesia udah benar-benar siap buat berhenti cuma jadi penjual biji kopi mentah, dan mulai menyeduh serta mengemas sendiri nilai tambah kopi Nusantara buat dunia? Coba deh dipikirin, seberapa besar potensi kekayaan yang sebenarnya bisa kita nikmatin sendiri di rumah kita? Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah ngikutin sampai akhir, terus belajar, dan sampai jumpa di ulasan menarik lainnya.